Bab 571, Bab 210, Liang Seng bertemu dengan pendeta Tao tua yang ceroboh. Pembukaan roda gigi takdir mencari tiket bulanan, garis bawah 3. Ramalan, dari semua kemampuan ilahi, tidak ada yang bisa dianggap enteng oleh pendeta Tao tua yang penyendiri ini, terutama kemampuan untuk bertaruh dengan guru takdir surgawi. Karena itu, ketika dia melihat sekilas wajah Liang Seng, dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa melihat melalui penampilan seorang kultivator inti emas belaka. Apakah ini zaman keemasan? Meskipun pendeta Tao tua yang ceroboh itu tahu bahwa zaman keemasan itu unik dan selama kompetisi besar, anak-anak berbakat akan muncul dalam jumlah banyak. Namun, pada levelnya, apa yang disebut anak-anak berbakat ini hanyalah orang biasa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman, jadi dia hanya berdiri dan langsung menuju lantai 2. Sementara itu, Liang Seng juga berada di ruang pribadi, mengagumi kebetulan bahwa dia telah bertemu dengan pihak lain di paviliun Yaoxiang. Tetapi ketika pendeta Tao tua yang ceroboh itu tiba-tiba berjalan ke arahnya, itu membuatnya lengah. Meskipun dia dapat memahami rahasia surgawi dan sebab akibat menggunakan hukum sebab akibat, dia hanya dapat melihat arah umum. Jika dia dapat mengetahui semuanya secara terperinci, bagaimana dia dapat membiarkan perubahan dalam rahasia surgawi terjadi? Mungkinkah telah terjadi perubahan? Liang Seng tidak dapat menahan rasa bingungnya. Namun, pemandangan di bawah aturan sebab akibat tidak berubah, yang agak meyakinkan Liang Seng. Setelah tenang, Liang Seng memutuskan untuk bersiap menghadapi perubahan apapun yang mungkin terjadi, mengikuti arus dan percaya bahwa penyembunyian panel datanya akan mencegah siapapun mengetahuinya. Jadi, pasti ada alasan mengapa pendeta Tao tua yang ceroboh memperhatikannya. Namun, sebelum pendeta Tao tua dapat mencapai pintu ruang pribadi, dia dihentikan oleh nyonya. Meskipun semua tamu seharusnya sama, ada perbedaan di antara para tamu. Tidak heran para murid bodhisattvanya tidak bersedia menjamunya, mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Suasana hati nyonya berubah dalam sekejap. Melihat wajah pendeta Tao tua yang jorok, dia tiba-tiba merasa jijik. Tampaknya tindakan murid bodhisattvanya tidak separah itu. Pihak lain benar-benar tidak punya akal sehat. Dia siap untuk mengingatkan pendeta Tao tua dengan lembut, bagaimanapun juga, paviliun Yaoxiang tidak akan mencoreng reputasi mereka dengan menyinggung tamu. Namun, sebelum nyonya bisa berbicara, sebuah suara lembut terdengar dari dalam ruangan, "Ini temanku, sahabat Tao. Jangan khawatir, biarkan dia masuk. Ini adalah dunia kultivasi, bahkan nyonya dianggap sebagai sahabat Taois, yang sedang mengejar jalan kultivasi keabadian. Lagi pula, siapa yang dalam perjalanan kultivasinya lebih mulia daripada orang lain?" Begitu suaranya jatuh, wajah serius nyonya langsung berubah, dan kata-kata di mulutnya langsung ditarik kembali. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya, sangat patuh, dengan nampan di tangan, yang di atasnya terdapat kendi anggur. Dia membuka pintu dan menyambut Taois tua yang ceroboh itu ke dalam ruangan. Dia dengan anggun meninggalkan ruangan, meletakkan kendi anggur di atas meja, menutup pintu, dan pergi tanpa melihat kedua kalinya. Setelah pergi, nyonya merasakan sedikit ketakutan yang tersisa. Pria ini adalah teman dari orang sejati inti emas, bagaimana mungkin dia adalah seorang kultivator biasa? Tampaknya dia perlu mendisiplinkan murid bodhisattvanya secara menyeluruh. Mereka hampir menyinggung tamu penting. Tidakkah mereka tahu bahwa beberapa kultivator hebat suka bersikap rendah hati? Namun, memikirkan sikap Taois tua yang ceroboh dan mengesankan, dia masih agak bingung, tetapi tamu penting ini benar-benar terlalu rendah hati. Ketika nyonya kembali, para bodhisattva pemberi secara alami dimarahi, dan mereka merasa sangat dirugikan. Siapa yang bisa tahu bahwa seorang kultivator kekuatan besar akan begitu rendah hati? Dalam hati mereka, mereka menyesal telah menghakimi. Jika mereka tidak begitu, apakah mereka akan mendapatkan beberapa kesempatan? Bagaimanapun, ada terlalu banyak legenda di paviliun tentang situasi seperti itu. Pernah ada seorang senior yang memiliki pendirian fondasi dalam satu hari, yang sangat mengagumkan. Bahkan bodhisattva pemberi memiliki impian untuk menumbuhkan keabadian. Siapa yang tidak ingin menjadi makhluk tinggi? Terlepas dari penyesalan bodhisattva pemberi, pada saat ini, di ruang pribadi lantai 2, Taois tua yang ceroboh dan Liang Seng akhirnya bertemu. Pada saat ini, Liang Seng tampaknya melihat pembukaan roda gigi takdir yang lambat. Kota abadi umur panjang, paviliun Yaoxiang.
Ini adalah pertama kalinya Liang Seng menghadapi Taois tua yang ceroboh di dunia nyata, dan saat dia melihat pihak lain, Liang Seng tahu dia benar-benar tidak bisa melarikan diri jika terjadi perkelahian. Mengenai ranah kultivasi pihak lain, dia sama sekali tidak bisa melihatnya, tetapi Taois tua yang ceroboh, yang dengan saksama menatap Liang Seng, bahkan lebih sentimental. Fitur wajah seperti itu, belum pernah kulihat sebelumnya, apakah ini kehendak surga? Dia selalu mengingat ekspresi gembira di wajah gurunya saat pertama kali bertemu dengannya, dan sekarang tampaknya gilirannya. Tetapi dia jauh lebih beruntung daripada gurunya. Setidaknya ketika dia bertemu dengan seorang kultivator dengan wajah yang tidak bisa dia lihat, masa hidupnya masih penuh, tidak seperti ketika dia bertemu gurunya, yang sudah mengalami kemunduran. Aturan Sekte Kebebasan Langit sempurna mereka, atau pilih kasih langit dan bumi terhadap mereka, berarti mereka selalu bertemu orang-orang yang wajahnya disembunyikan dari mereka. Ini juga menunjukkan bahwa orang itu adalah penerus garis keturunan mereka yang ditakdirkan. Sungguh kegembiraan yang tak terduga hari ini. Taois tua yang ceroboh itu penuh dengan kegembiraan, dan saat ini Liang Seng juga tersadar kembali, dan dengan hormat bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya alasan kunjungan Anda?" Saat Liang Seng berbicara, dia memberi isyarat kepada para wanita cantik di sekitarnya untuk mundur, tetapi Taois tua yang ceroboh menghentikan mereka. Tujuan awalnya datang ke pavilion Yaoxiang adalah untuk bersenang-senang, jadi bagaimana dia bisa mengganggu kesenangannya karena keinginannya yang tiba-tiba. Dan ketika Liang Seng melihat tindakannya, dia tidak bisa tidak mengagumi kenyataan bahwa pihak lain memang orang yang luar biasa, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Liang Seng tidak berniat melarikan diri untuk saat ini. Karena mereka telah bertemu muka secara tidak sengaja, bahkan jika dia ingin melarikan diri sekarang, tidak ada gunanya. Sebaliknya, kepergiannya yang tergesa-gesa mungkin akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Tepat pada saat ini, Taois tua yang ceroboh tiba-tiba mengeluarkan suara kekaguman, siapa yang mengira bahwa orang-orang buta dari dinasti abadi kemenangan timur ini, yang mengaku memata-matai rahasia surgawi, akan tetap tidak menyadari orang kaya raya ini tepat di bawah hidung mereka. Liang Seng terus berpura-pura bodoh seolah-olah dia tidak mengerti, ekspresi kebingungan di wajahnya, sementara Taois tua yang ceroboh itu tampaknya memikirkan sesuatu dan terkekeh. Master Heavenly Fate, Master Heavenly Look, kalian berdua orang tua, yang selalu mengandalkan kultivasi kalian yang hebat untuk menggertakku, kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa sebenarnya arti First Fate Second Look. Apakah Sekte Kebebasan Surga lengkap kita memiliki rekrutan baru? Untuk sesaat, dia bahkan bisa membayangkan adegan dirinya muncul di hadapan Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look bersama Liang Seng setelah kompetisi dinasti abadi. Ekspresi tercengang mereka membuatnya tertawa terbahak-bahak. Tidak dapat menahan diri lagi, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya muridku." Kali ini, Liang Seng benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut pihak lain. Untuk sesaat, dalam keterkejutannya, dia segera merasakan perubahan besar dalam adegan itu di bawah pengaruh kemampuan ilahinya, hukum sebab dan akibat. Liang Seng tidak bisa menahan perasaan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Jika dia tidak bertemu langsung dengan Taois tua yang ceroboh hari ini, dia mungkin tidak akan mengalami pertemuan seperti itu. Jika saja dia tahu, dia tidak akan menyelinap keluar sendirian malam ini, menyembunyikannya dari Huang Yifan. Dia benar-benar terlalu ceroboh. Sementara Liang Seng tercengang, Taois tua yang ceroboh tampaknya tidak keberatan dengan reaksi ini sama sekali. Sebaliknya, dia menyesap anggurnya banyak-banyak, duduk di meja dengan cukup tenang. Dia memikirkan 10.000 tahun terakhir ini, bagaimana dia telah menderita berulang kali di tangan guru nasib surgawi dan guru keberuntungan surgawi, dan sekarang dia akhirnya melihat secercah harapan, bagaimana mungkin dia tidak senang. Karena itu, semakin dia memandang Liang Seng, semakin dia menyukainya. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui wajah seperti itu, dia merasa bahwa baik guru nasib surgawi maupun guru keberuntungan surgawi tidak dapat dibandingkan. Meskipun kinerja Liang Seng saat ini hanya di alam inti emas, sekarang adalah era emas kompetisi dinasti abadi, waktu yang penuh dengan peluang. Bagaimana mungkin ada rasa takut akan kemajuan pesat dalam bidang kultivasi? Mengenai apakah Liang Seng akan menemui hambatan setelahnya, Taois tua yang ceroboh itu sama sekali tidak peduli, karena memiliki wajah seperti itu dan bantuannya sendiri, setidaknya sampai Raja Dao Void Pemurnian,
pihak lain tidak akan memiliki masalah. Bahkan rintangan Raja Dao Void pemurnian ditemui karena khawatir tentang malapetaka takdir. Meskipun ia kalah taruhan, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look berutang budi padanya. Pada saat itu, mereka seharusnya mengulurkan tangan untuk membantu muridnya, bukan? Tetapi pada saat itu, Liang Seng tiba-tiba berbicara, kalimat berikut membawa Taois tua yang ceroboh kembali ke kenyataan. Senior, apakah Anda bercanda? Kita tidak saling kenal sebelumnya. Mungkinkah Anda salah mengira saya sebagai orang lain? Taois tua yang ceroboh tercengang, kata-kata pihak lain sebenarnya adalah penolakan. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan itu? Dia tidak pernah mempertimbangkan situasi seperti itu, lalu dia segera menyadarinya, dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia benar-benar terlalu sombong, namun dia tidak terlalu peduli. Pemuda di depannya hanya ingin menolaknya karena dia tidak tahu apa kultivasinya. Jadi, memikirkan hal ini, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk dengan lembut ke udara. Seketika, Liang Seng berdiri di sana, tidak bisa bergerak sedikitpun. Namun, Taois tua yang ceroboh itu, terlepas dari reaksi Liang Seng, terus menikmati anggurnya. Bodhisattva pemberi, yang awalnya melayani di samping, secara alami mundur dengan tenang, duduk diam tanpa bersuara. Namun, mereka tidak tahu bahwa tadi, Liang Seng berusaha keras untuk mengendalikan reaksinya karena nalurinya adalah menghindari jari Taois tua yang ceroboh itu. Setelah itu, dia berinisiatif menyembunyikan laut kesadarannya dan tidak melakukan perlawanan, memasuki alam koneksi spiritual yang diciptakan oleh jari Taois tua yang ceroboh. Dia melihat langit dan bumi membentang, tahun-tahun berlalu, bunga-bunga mekar dan layu, awan bergulir dan menyebar. Ini adalah dunia Dao Taois tua yang ceroboh. Meskipun alam sejati Liang Seng jauh lebih tinggi daripada alam inti emas di permukaan, dia masih agak terkejut saat ini. Mungkin tingkat kultivasi Taois tua ini telah melampaui dirinya sendiri, dan bahkan Kaisar Dongsheng, yang dikabarkan berada di alam penyatuan, jauh lebih rendah daripada Taois tua yang ceroboh ini. Kemudian, dalam ilusi yang akan datang, muncul pemandangan yang ingin dilihat oleh Taois tua itu, yang menunjukkan kehidupan para kultivator setelah bencana kuno. Meskipun pemandangan itu cepat berlalu, Liang Seng masih bisa merasakan perubahan di dunia, sampai seorang kultivator dengan nasib khusus muncul. Sekte Kebebasan Surga Sempurna. Ini adalah sekte yang diciptakan oleh takdir khusus ini, yang mengikuti kehendak langit dan bumi, dan metode latihan modern secara bertahap terbentuk saat ini. Lalu ada Sekte Kebebasan Surga Sempurna yang berjalan di dunia, terjalin dengan tanah suci dunia kultivasi. Semuanya menjadi bagian dari sejarah, dan secara bertahap, tidak seorang pun tahu. Sebenarnya, Liang Seng telah terbangun dari ilusi sejak lama, tetapi dia belum menunjukkannya dan tetap dalam keadaan tercengang. Alasannya sederhana, pertama, dia sekarang hanya seorang Taois inti emas kecil, dan kedua, dia masih mempertimbangkan pro dan kontra dan apakah dia benar-benar ingin menjadi murid Taois tua yang ceroboh. Memikirkan pemandangan yang sangat berubah di bawah hukum kemampuan ilahi sebab dan akibat, Liang Seng merenungkannya dan akhirnya memutuskan untuk menerima murid itu. Karena baginya, ada banyak manfaat dan tidak ada salahnya, lagi pula, semua kekhawatirannya sebelumnya tidak ada lagi. Selain itu, dengan identitas murid Taois tua yang ceroboh, hal-hal yang ingin dia lakukan sebelumnya menjadi jauh lebih mudah. Lagi pula, berdiri di balik pohon besar, siapapun yang ingin berurusan dengannya harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika seorang kultivator dari alam yang sama datang untuk membuat masalah, apakah dia benar-benar perlu takut? Setelah mengambil keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu dan membuka matanya setelah beberapa saat, tetapi masih tampak bingung. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Taois tua yang ceroboh itu tertawa dan mengambil inisiatif untuk bertanya, apakah kamu bersedia menjadi muridku sekarang? Guru, Liang Seng tampak terlalu terkejut untuk bereaksi, dan mengucapkan kata-kata tidak sopan itu dengan linglung. Namun, Taois tua yang ceroboh itu sama sekali tidak keberatan. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, menganggap memperoleh murid yang baik hari ini sebagai keuntungan yang tak terduga. Memikirkan hal itu, dia menggerakkan pikirannya, dan para bodhisattva pemberi di ruangan itu, yang diam saja, keluar dari ruangan itu satu persatu. Pada saat mereka meninggalkan ruangan dan sadar kembali, mereka semua tercengang tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi.
Nyonya, yang telah menunggu tidak jauh dari sana, datang untuk menanyakan situasi ketika dia melihat para bodhisattva pemberi keluar. Namun, dalam menghadapi pertanyaannya, para bodhisattva pemberi tidak tahu apa-apa tentang itu, dan dia tidak mendapat kabar apapun. Semakin seperti ini, semakin lega dia merasa bahwa dia tidak menyinggung Taois tua yang ceroboh, yang jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Karena semua bodhisattva pemberinya dipilih dengan cermat dan sangat cantik. Mereka menerima banyak sumber daya kultivasi dari tamu-tamu yang murah hati, jadi mereka tidak hanya tampan tetapi juga memiliki beberapa kultivasi. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana Taois tua yang ceroboh itu mengeluarkan mereka, dan dia pasti tidak bisa melakukan itu. Memikirkan hal ini, dia segera memerintahkan para penjaga di luar kamar pribadi Liang Seng untuk memperkuat diri agar tidak ada yang mengganggu mereka. Sementara itu, di dalam kamar, Taois tua itu menjadi serius untuk pertama kalinya, wajahnya tampak tegas. Karena kamu telah menjadi murid sekteku, kamu seharusnya tahu asal-usul sekteku dari ilusi tadi. Nama Taoisku adalah Kultivator Independen Zizai. Sekte kebebasan surga sempurna menelusuri jejaknya kembali ke zaman kuno, dan setiap generasi murid diwariskan satu persatu. Kamu dapat terus menggunakan nama asli dan gelar Taoismu untuk saat ini, tetapi ketika kamu mewarisi jubahku, nama Kultivator Independen Zizai akan ada di kepalamu. Ini adalah prinsip pertama warisan sekte kita. Adapun sisanya, selama itu tidak menipu guru atau memusnahkan leluhur, bertindaklah sesuai dengan hatimu sendiri dan jangan pernah melupakannya. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Taois tua yang ceroboh, suasana Liang Seng di bawah hukum sebab akibat kemampuan ilahi sedikit beriak tetapi kemudian kembali tenang. Namun, sebelum Liang Seng dapat berbicara, Taois tua yang ceroboh itu melepaskan sikap Grandmasternya dan kembali ke penampilan sebelumnya. Sekarang, jika Anda memiliki keraguan, Anda dapat bertanya kepada mereka. Tetapi sebelum itu, saya dapat menjelaskan mengapa saya menerima Anda sebagai murid secara langsung. Sebab dan akibat ini adalah aturan pendiri kami. Anda juga dapat mengatakan itu adalah aturan sekte kami ketika pendiri mewarisi takdir langit dan bumi. Setiap kali seseorang di sekte kita memiliki kultivasi yang hebat, dan mereka bertemu seseorang yang penampilannya tidak dapat mereka lihat, orang itu menjadi murid mereka. Jadi, Anda harus tahu bahwa saya tidak dapat melihat melalui penampilan Anda. Sekarang katakan padaku, apa latar belakang Anda? Pada titik ini, Taois tua yang ceroboh itu memiliki senyum tipis di sudut mulutnya. Liang Seng buru-buru menjawab tanpa ragu-ragu. Murid Liang Seng adalah seorang kultivator kota abadi. Di rumah, ada seorang pelayan tua, dan ada satu situasi lagi yang saya sembunyikan dari guru. Liang Seng menjelaskan situasinya secara singkat. Saat berikutnya, auranya berubah, mengungkapkan tingkat kultivasi seorang raja jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, kultivator independen Zizai tidak terkejut. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi kagum dan bahkan sedikit senang. Memang, orang-orang dengan nasib yang tak terlihat memiliki aspek khusus mereka. Melihat penampilannya, Liang Seng ingin terus berbicara, tetapi disela oleh kultivator independen Zizai sebelum dia bisa menjelaskan secara rinci. Baiklah, tidak perlu menjelaskan setiap detail kecil. Nasib guru murid kita sudah ditentukan, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Pertama, ukir namamu di atasnya. Dengan mengatakan itu, kultivator independen Zizai menyerahkan token perunggu berwarna perunggu tua. Liang Seng mengambilnya dengan kedua tangan dan dengan hati-hati mengukir namanya. Dia telah melihat situasi seperti itu dalam ilusi sebelumnya, dan ditambah dengan pemandangan di bawah hukum sebab dan akibat, dia tidak memiliki perlawanan di dalam hatinya. Selain itu, jika bukan karena ini, dia mungkin tidak akan mengungkapkan tingkat kultivasi jiwa baru lahirnya. Bagaimanapun, bahkan dengan tingkat kultivasi kultivator independen Zizai, dia tidak dapat melihat melalui tingkat kultivasinya yang sebenarnya yang tersembunyi di bawah atribut penyembunyian panel data. Namun, warisan dari Sekte Kebebasan Surga Sempurna sangat luar biasa. Jika dia tidak menuliskan namanya di token perunggu, dia mungkin akan kehilangan beberapa kesempatan. Dan menghadapi masalah tambahan, tentu saja, akibatnya, Liang Seng perlu membuat pengaturan tambahan untuk menutupi masa lalunya sepenuhnya. Paling tidak, seharusnya tidak ada perbedaan besar. Ketika kultivator independen Zizai melihat bahwa Liang Seng telah mengukir namanya, dia mengetuk jarinya dengan ringan, dan token itu kembali ke tangannya.
Baru saat itulah kultivator independen Zizai menghela napas lega sepenuhnya. Mulai sekarang, mereka adalah keluarga. Mengukir nama di token perunggu adalah tindakan ilahi yang disaksikan oleh langit dan bumi. Pada saat ini, penampilannya yang tidak terawat telah hilang, digantikan dengan wajah yang menyedihkan dan cabul saat dia berbisik sambil tersenyum. Murid, kamu pasti telah menghabiskan cukup banyak hari ini. Kalau begitu, jangan sia-siakan. Memboroskan berarti tidak menghormati langit dan bumi. Fakta bahwa hubungan guru-murid kita telah terbentuk hari ini adalah berkat Paviliun Xiaoyao. Kita tidak boleh melawan kehendak langit. Kata-kata kultivator independen Zizai meredakan ketegangan Liang Seng. Memang, pengejaran sekte kebebasan surga sempurna adalah untuk menjadi riang. Liang Seng bahkan mengerti mengapa kultivator independen Zizai seperti ini. Mungkin karena dia tidak riang sebelumnya, tetapi siapa lagi yang bisa membuat tuannya yang murahan tidak senang. Sebelum mereka bertemu, Liang Seng telah melihat di bawah kemampuan ilahi hukum sebab akibat bahwa tuannya yang murahan nantinya akan melakukan gerakan yang mengejutkan. Tetapi sekarang, semuanya telah berubah. Dengan mengingat hal itu, Liang Seng tidak terlalu banyak berpikir dan langsung menggoyangkan bel di ruang pribadi. Setelah beberapa saat, Nyonya memimpin sekelompok bodhisattva pemberi ke dalam ruangan. Liang Seng segera memerintahkan, siapkan lebih banyak makanan dan anggur. Hari ini, tuanku dan aku tidak akan kembali sampai kami mabuk. Silakan tunggu, tuan. Setelah meninggalkan ruangan, Nyonya menyeka keringat dingin yang tidak ada di dahinya dan menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa pria itu sebenarnya adalah tuan dari VIP seperti itu. Dia pasti sosok yang sangat penting. Tidak heran dia bertindak begitu tidak terkendali dan riang. Pada saat ini, penampilan yang tidak terawat dari kultivator independen Zizai telah digantikan dalam benaknya dengan sikap riang dan tidak terkendali dari seorang ahli dunia tersembunyi. Di sisi lain, rumah Liang Seng, Huang Yifan buru-buru bangkit dan pergi ke pintu Zhou Shen. Sebagai tubuh boneka Liang Seng, menyampaikan informasi hanya berjarak satu pikiran baginya. Pada saat ini, dia memberitahu Zhou Shen bahwa dia harus meninggalkan kediaman Liang. Liang Seng telah membuat keputusan ini sebagai tindakan pencegahan, karena Zhou Shen memiliki sebab dan akibat Liang Seng padanya. Orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi jika kultivator independen Zizai dapat melihatnya, Zhou Shen segera bekerja sama dan pergi ke tempat rahasia Liang Seng lainnya setelah mendengar kata-kata Huang Yifan. Liang Seng telah menyiapkan banyak tempat rahasia seperti ini. Adapun Jin Kuanxiu dari keluarga Zhou, ia tentu saja juga menerima komunikasi Huang Yifan. Isi komunikasinya sederhana, mulai sekarang, Jin Kuanxiu harus tinggal di keluarga Zhou dan tidak datang menemui Liang Seng tanpa izin. Semua ini demi pertimbangan keselamatan. Agar Jin Kuanxiu merasa tenang, Huang Yifan memberitahunya tentang keberadaan Zhou Shen. Namun, mereka tidak dapat bertemu tanpa izin Liang Seng. Mereka harus berhati-hati dan merahasiakan hubungan mereka dengan Liang Seng untuk sementara waktu. Jika mereka dalam bahaya, Liang Seng akan merasakannya. Di Paviliun Yaoxiang, Liang Seng dan kultivator Zizai melanjutkan pesta mereka. Tindakan mereka sederhana dan lugas, menunjukkan warna asli mereka bahkan di Paviliun Yaoxiang. Saat Liang Seng mengangkat cangkirnya, tidak ada sedikit pun tanda mabuk di matanya. Mulai sekarang, dia adalah murid sekte kebebasan surga sempurna, Liang Seng. Paviliun Yaoxiang. Pada saat ini, hanya kultivator independen Zizai dan Liang Seng yang tersisa di kamar pribadi. Mereka berdua benar-benar menikmati malam itu. Namun, pada saat ini, kesadaran yang jelas mengintai di bawah tatapan mereka yang kabur. Pada saat ini, Taois tua yang ceroboh, kultivator independen Zizai, tiba-tiba menatap Liang Seng dan mendesah pelan. Murid, jangan terlalu membebani pikiranmu, santai saja. Sebelum Liang Seng dapat memahami apa yang dimaksudnya, dia menunjuknya sekali lagi. Liang Seng membiarkannya terjadi sealami sebelumnya. Kemudian, dalam kesadaran Liang Seng, seolah-olah bel berdentang saat senja dan fajar dan guntur bergema dari luar angkasa, menghidupkan kembali lingkungan sekitar, dan metode kultivasi melekat di benak Liang Seng. Metode surgawi kebebasan agung. Melihat ekspresi terkejut di wajah Liang Seng, kultivator independen Zizai hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kasihan, meratapi bahwa muridnya terlalu serius menanggapi segala sesuatunya. Jika bukan karena itu, mengapa dia selalu menyembunyikan tingkat kultivasinya?
mengungkapkannya hanya setelah hubungan guru-murid mereka dikonfirmasi. Memikirkan hal ini, kultivator independen Zizai merasa hangat. Jika Liang Seng tidak mempercayainya, mengapa dia mengungkapkan tingkat kultivasinya secara langsung? Apa artinya ini? Ini melambangkan bahwa dia adalah murid yang ditakdirkan dari gerbang bebas yang diwariskan oleh surga. Murid, saat aku pergi, kamu akan menjadi kultivator independen Zizai yang baru. Jadi nikmatilah waktumu mulai sekarang, karena aku akan mengurus semuanya di balik layar. Sama seperti yang terjadi padanya, kultivator independen Zizai dulu. Ini adalah kepercayaan diri dari Sekte Kebebasan Surga Sempurna. Kebebasan adalah fondasi kultivasi. Namun, kehidupan seorang kultivator independen itu sulit. Dia, kultivator independen Zizai, bukanlah murid sekte bebas sejak awal. Mengingat hal ini, tatapannya menjadi jauh, seolah-olah dia bisa melihat menembus waktu, melihat sesuatu yang tidak diketahui. Dia kemudian kembali berpikir, melirik ke City Lord Mansion, dan tersenyum samar. Saat ini, belum ada jawaban pasti tentang siapa yang akan mendapatkan kesempatan Longevity Immortal City. Saat ini, dia telah melewati metode kultivasi, dia telah mengambil keputusan. Sekarang, dia siap untuk menepati janjinya sebelumnya dan melindungi Seeking Truth Lineage. Namun, untuk prosesnya, itu adalah cerita yang berbeda. Awalnya, dia tidak berencana untuk terjun ke perairan yang bermasalah di kota ini, tetapi sekarang dia akan secara aktif mengambil bagian di dalamnya. Orang yang akan bertindak bukanlah dia, melainkan murid barunya. Tentu saja, bagaimana cara melanjutkannya tergantung pada keputusan kedua pemuda di rumah tuan kota. Pada saat ini, Liang Seng tersadar. Baru saja dia memperoleh pemahaman tingkat pemula tentang metode surgawi kebebasan agung. Teknik kultivasi ini cukup unik. Namun, untuk memahami efeknya, dia perlu belajar lebih lanjut. Pendeta Tao Tua yang ceroboh, melihat aura metode surgawi kebebasan agung yang sengaja diungkapkan Liang Seng, tersenyum tipis. Memang, dialah murid yang ditakdirkan untuknya. Sama seperti dia di masa lalu, dia menguasai metode surgawi kebebasan agung tingkat pemula secara instan. Pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba memegang tangan kultivator independen Zizai dan memohon, "Guru, ikutlah denganku. Aku punya anggur yang enak di tempatku." Liang Seng berdiri, melemparkan setumpuk batu roh ke atas meja, lalu menarik kultivator. Independen Zizai keluar dari pavilion Yao Xiang, langsung menuju rumah Liang Seng. Rumah Liang Seng. Pada saat ini, hanya Huang Yifan yang tersisa. Ketika Huang Yifan melihat Liang Seng membawa kembali seorang Taois tua yang jorok, awalnya dia tertegun, tetapi ketika Liang Seng berkata, "Ini adalah guru yang aku sembah hari ini. Kau bisa memanggilnya guru besar." Dia segera maju untuk membantu, tanpa menunjukkan reaksi yang berlebihan. Kultivator independen Zizai itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Huang Yifan, ekspresinya agak terkejut. Teknik jiwa penggabungan boneka ini sangat menakjubkan. Tampaknya leluhur muridnya tidak biasa. Namun, dia tidak mengomentari ini. Dia berbaring di kamar halaman belakang untuk beristirahat setelah dipanggil sebagai guru besar oleh Huang Yifan. Ini adalah permintaan Taois tua yang jorok. Muridnya perlu memahami metode surgawi kebebasan agung malam itu, dan dia tidak ingin membuang-buang waktu muridnya. Tentu saja, Liang Seng tidak akan menolak. Setelah memasuki trans, dia memeriksa perubahan dalam metode kultivasi tubuhnya. Metode surgawi kebebasan agung ini bukanlah metode kultivasi biasa, tetapi teknik pemurnian dewa. Namun, kau bahkan lebih unik. Setelah jalan itu tercapai, Dao akan mengikuti secara alami. Ini disebut kebebasan agung, dan lebih seperti metode bantuan kultivasi. Setelah selesai, metode surgawi kebebasan agung akan secara alami menghadirkan metode kultivasi yang sesuai. Benar-benar santai, dan bahkan lebih aman. Memang sedikit luar biasa, namun setelah menguasai metode surgawi kebebasan agung, Liang Seng mencoba mempraktikkannya dan akhirnya mengaktifkan teknik misterius primordial secara tidak sengaja. Dia tidak punya pilihan selain segera menghentikan percobaan. Seperti yang diharapkan, dia memilih metode kultivasi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak dapat mengungkapkan teknik kuno tersebut, jadi Liang Seng hanya dapat berhenti berlatih untuk sementara. Namun pada saat ini, hukum sebab akibat kemampuan bawaan miliknya telah mengalami beberapa perubahan.
Dia melihat lebih banyak adegan spesifik di bawah gambar-gambar terfragmentasi yang telah dilihatnya sebelumnya, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Setelah ini, tindakannya harus berbeda dari masa lalunya. Dia takut dia harus bertemu lebih banyak anak-anak berbakat dari kompetisi dinasti abadi. Mengenai masalah, sekarang, dia juga memiliki dukungan. Liang Sheng melirik ke kamar Taois tua yang ceroboh, tidak pernah berpikir bahwa ketidakpastian yang dia khawatirkan sebelumnya akan menjadi dukungan terbesarnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia ragu? Pada saat ini, panel datanya berubah lagi, menambahkan metode kultivasi tambahan. Nama, Liang Sheng. Usia, 2637. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Metode kultivasi, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang meningkat, lapisan ke-22, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-28 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan, metode surgawi kebebasan agung, level pemula, metode kontemplasi gagak emas matahari agung, kemampuan ilahi. Alam, memurnikan roh dari Ki, kemunculan jiwa tahap menengah. Rentang hidup, 105689. Keesokan harinya, matahari yang cerah sudah tinggi di langit. Liang Sheng bangun pagi-pagi untuk menyegarkan diri, lalu pergi ke kamar kultivator independen Zizai ini. Dia mendengarkan suara yang ditransmisikan dari kamar dan mengetuk pintu hanya ketika sudah tepat. Guru, sarapan sudah siap. Rasa tidak berdaya memenuhi hati Taois tua yang ceroboh saat dia membuka pintu, karena dia tidak pernah diperlakukan seperti ini selama bertahun-tahun ini. Pikiran itu membuatnya merasa agak malu. Dia tidak menunjukkan kesopanan seperti itu setelah menjadi murid. Apakah dia terlalu tidak sopan kepada gurunya? Namun, sebelum dia bisa merenungkannya lebih lanjut, Liang Sheng sudah memimpin jalan, menyebabkan Taois tua itu perlahan-lahan memulihkan ketenangannya dan menenangkan pikirannya. Dia adalah muridku. Mengapa aku harus begitu khawatir? Dia bahkan menyesal tidak datang ke kota abadi panjang umur lebih awal. Itu semua adalah kesalahan pria biasa itu, guru takdir surgawi. Jika bukan karena taruhan yang dia kalahkan, apakah dia akan tinggal di dinasti abadi Xie selama bertahun-tahun? Tetapi saat berikutnya, kebenciannya menghilang, masih belum terlambat. Mempertimbangkan hal ini, dia dengan senang hati mengikuti di belakang Liang Sheng. Setelah sarapan, dia tidak bisa berhenti memuji keterampilan memasak Huang Yifan, membuat seluruh ruang makan terasa harmonis. Tapi kemudian, Taois tua yang ceroboh itu tiba-tiba berbalik, "Murid, saya khawatir Anda mungkin perlu melakukan perjalanan keluar besok untuk bertemu beberapa individu." Hah, City Lord Mansion. Feng Yuan sedang memperhatikan pergerakan kota dengan saksama, alis mereka sedikit terangkat. Bertukar pandang, mereka merasakan sedikit kejutan, semua tidak terucapkan. Garis keturunan Seeking Truth akhirnya bergerak lagi. Ternyata Chen Chen diam-diam bertemu seseorang di lokasi tersembunyi saat ini. Orang yang ditemuinya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, telah mencapai alam transformasi keilahian. Saudara Pei, saya tidak berharap Anda datang secara pribadi. Tetapi apakah hanya Anda yang datang? Chen Chen mengerutkan kening, Pei Linyu juga menggelengkan kepalanya. Adik muda Chen, aku juga tidak tahu apakah aku satu-satunya yang datang. Namun karena tetua memintaku untuk datang, aku harus mematuhi perintah. Namun kurasa mungkin ada lebih dari sekadar aku, berdasarkan informasi yang kau kirim kembali. Menimbang bahwa penguasa kota abadi panjang umur adalah kekuatan kemunculan jiwa, dengan kebijaksanaan mereka, mereka tidak akan pernah mengirim kita pada misi bunuh diri. Chen Chen mengangguk mendengar kata-katanya. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan tetua, itu tidak dapat menyelesaikan kebutuhannya yang mendesak. Dia sekarang hanya bisa berharap bahwa Pei Linyu dapat membuat keputusan untuknya. Saudara Pei, apakah tetua menyebutkan sesuatu tentang keluarga Zhou? Tanpa diduga, Pei Linyu menggelengkan kepalanya, adik muda Chen, selain berhati-hati, tetua tidak banyak bicara lagi. Dia hanya mengatakan bahwa begitu aku sampai di sini, aku harus menghubungimu sesegera mungkin. Adapun tindakan selanjutnya, para tetua telah menyerahkan kepada kita untuk bertindak sesuai dengan situasi. Jadi, bagaimana situasi dengan keluarga Zhou? Chen Chen mengangguk mengerti dan kemudian mulai membisikkan keadaan keluarga Zhou kepada Pei Linyu. Setelah mendengar cerita Chen Chen, Pei Linyu tidak percaya,
garis keturunan daerah terpencil dari dinasti abadi kemenangan timur benar-benar dapat berkultivasi di kota abadi panjang umur. Bagaimana mungkin? Tetapi tidak mengherankan bahwa para tetua begitu ingin aku datang, jadi begitulah situasinya. Dengan mengingat hal ini, Pei Linyu tidak dapat menahan diri untuk mondar-mandir sambil memikirkannya. Metode kultivasinya sendiri berbeda dari Chen Chen, meskipun mereka berdua berasal dari garis keturunan mencari kebenaran. Metode kultivasi Pei Linyu sebenarnya lebih cocok dengan mantan sekte penutup langit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri diam dan fokus pada Chen Chen. Adik muda Chen, bisakah kamu mengatur pertemuan dengan keluarga Zhou malam ini? Chen Chen tentu saja memahami perasaan Pei Linyu, tetapi dia tidak langsung setuju dan mendesak Pei Linyu untuk menunggu sedikit lebih lama. Saudara Pei, saya telah mengamati keluarga Zhou selama beberapa waktu sekarang. Perilaku mereka dalam beberapa hari terakhir ini tidak banyak berubah dari biasanya. Semakin seperti ini, semakin menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan perubahan apapun, yaitu, mereka tidak ingin terlibat dengan kita. Tentu saja, dapat dimengerti jika mereka memiliki pikiran seperti itu. Mereka telah berada di daerah terpencil selama ribuan tahun dan telah lama memutuskan hubungan dengan kita dari garis keturunan mencari kebenaran. Kita tidak dapat saling mengenali secara tiba-tiba sekarang, terutama dalam keadaan di mana garis keturunan mencari kebenaran dikecam habis-habisan. Tidak seorang pun dapat menerima keadaan ini. Jadi, Saudara Pei, saya rasa kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus tenang. Hanya dengan mengerjakannya secara bertahap, kita mungkin dapat memenangkan hati mereka. Ketika Pei Linyu mendengar kata-kata Chen Chen, dia merasa seperti seember air dingin telah dituangkan padanya, menenangkan kegembiraan hatinya. Dia seharusnya tidak terlalu impulsif saat ini, tetapi dia juga tidak bermaksud untuk sepenuhnya mengikuti saran Chen Chen. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak berusaha lebih keras? Adik muda Chen, tentu saja aku mengerti apa yang kamu katakan. Tetapi kita juga tidak bisa hanya duduk-duduk saja, karena kita tidak punya banyak waktu. Longevity Immortal City bukanlah tempat persembunyian kita di dinasti abadi Xie, dan mereka sebelumnya menyadari keberadaanmu. Ketika aku memasuki kota, aku melihat mereka terus-menerus mencarimu, jadi situasinya mendesak. Tentu saja, tidak pantas untuk mengganggu keluarga Zhou malam ini. Mengapa tidak memberitahu mereka bahwa kamu akan bertemu mereka lagi besok? Chen Chen, mendengar ini, menyadari bahwa Pei Linyu telah sedikit berkompromi, dia tidak dapat membuat tuntutan lebih lanjut dan harus setuju. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu pesanku, Saudara Pei. Aku akan mengandalkanmu, Saudara muda. City Lord Mansion, Feng Yuan menyaksikan pertemuan antara Pei Linyu dan Chen Chen, dan setelah mendiskusikannya dengan Kei Yuan Child, mereka dengan suara bulat memutuskan bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap mereka berdua. Mereka percaya bahwa garis keturunan Seeking Truth tidak akan hanya mengirim satu orang ke Longevity Immortal City, dan mengambil tindakan sekarang mungkin akan membuat yang lain khawatir. Jika mereka sedang memancing, tentu saja dibutuhkan kesabaran. Tunggu sebentar, tetapi beban keluarga Zhou lebih besar dari yang mereka bayangkan, yang mungkin mengharuskan mereka untuk mengubah rencana mereka sebelum ular-ular itu sempat terkejut. Feng Yuan menetas rencana untuk memperburuk keadaan bagi keluarga Zhou, menyebabkan kekacauan yang ditimbulkannya sendiri. Besok, pertunjukan yang bagus pasti akan dimulai. Keluarga Zhou, Zhou Ning merasa gelisah akhir-akhir ini sejak Chen Chen pergi. Namun, dalam situasi seperti itu, dia bahkan lebih takut untuk menghubungi anggota tersembunyi keluarga Zhou. Untungnya, Jin Kuan-Siu telah tinggal di keluarga Zhou sejak hari itu, yang sedikit meyakinkan Zhou Ning. Namun, dia tiba-tiba merasa lebih gelisah malam ini. Di bawah pengaruh kemampuan garis keturunannya, Zhou Ning merasakan pertanda buruk yang besar, membuatnya gelisah. Meskipun larut malam, Zhou Ning akhirnya pergi ke pintu Jin Kuan-Siu. Leluhur, Jin Kuan-Siu melihat penampilan Zhou Ning yang cemas dan tidak bisa menahan perasaan terharu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dalam sekejap, Zhou Ning menjadi tenang. Baru kemudian Jin Kuan-Siu berbicara. Jangan kehilangan ketenanganmu. Ceritakan padaku apa yang terjadi, tetapi lakukan dengan perlahan. Setelah mendengarkan kekhawatiran Zhou Ning, Jin Kuan-Siu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia secara alami mempercayai apa yang dikatakan Zhou Ning, tetapi merasa sulit untuk membuat keputusan. Selain instruksi Liang Sheng sebelumnya untuk tidak menghubunginya dengan mudah, Zhou Ning, yang baru saja tenang,
menjadi cemas lagi karena reaksi Jin Kuan-Siu. Waktu berlalu perlahan dalam keheningan, dan Jin Kuan-Siu akhirnya tidak dapat menemukan tindakan pencegahan apapun. Karena ada banyak situasi krisis yang dapat dia pikirkan, tetapi dia tidak memiliki rencana yang sangat jitu untuk semuanya. Kalau saja dia dapat menghubungi seniornya saat ini. Sayangnya, tidak ada jika. Tepat pada saat itu, token komunikasi di pinggangnya sedikit bergetar. Jin Kuan-Siu tidak dapat menahan kegembiraannya, karena kedatangan seniornya terlalu tepat waktu. Lagi pula, siapa lagi yang bisa berkomunikasi dengannya selain seniornya? Jadi pada saat berikutnya, sebelum Zhou Ning bisa menerima jawaban dari Jin Kuan-Siu, dia didorong keluar pintu dengan kekuatan yang lembut. Pada saat pintu tertutup, dia masih belum pulih. Dan hanya dalam beberapa tarikan napas, pintu kamar Jin Kuan-Siu terbuka lagi. Namun, ekspresi khawatir telah menghilang dari wajah Jin Kuan-Siu. Leluhur, Zhou Ning terkejut tetapi sebelum dia bisa bertanya apa yang terjadi, Jin Kuan-Siu berbicara sambil tersenyum. Patriark, Anda tidak perlu khawatir. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Besok, seorang tamu akan datang, tidak peduli siapa itu, Anda harus mengundang mereka ke rumah besar. Ah, kau tidak salah dengar, tidak peduli siapa mereka, biarkan mereka masuk dan suruh mereka tinggal di kamar yang sama. Setelah itu, kau tidak perlu mengatakan atau melakukan apapun. Ingat saja, Zhou Ning merasakan keyakinan Jin Kuan-Siu, dan tidak lagi ragu. Terlebih lagi, setelah menerima tanggapan Jin Kuan-Siu, pertanda besar kemalangan telah menghilang tanpa jejak. Mungkin kemampuan leluhur itu bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dengan leluhur yang melindungi keluarga Zhou, itu benar-benar berkah bagi mereka. Keesokan harinya, keluarga Zhou, Chen Chen, mengikuti rencana Pei Linyu, mengunjungi keluarga Zhou sekali lagi. Namun, begitu dia muncul, dia disambut di ruang tamu oleh Zhou Ning, yang kemudian pergi tanpa sepatah kata atau tindakan apapun, membuat Chen Chen bingung. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, Zhou Ning menyambut orang lain masuk, dan Chen Chen terkejut ketika dia melihat siapa orang itu, segera memasang kewaspadaannya. Su Wu, untuk apa dia datang? Tentu saja, Su Wu juga terkejut. Dia baru saja menerima instruksi dari Tuan Kota Feng Yuan untuk menyelidiki keluarga Zhou hari ini dan tidak menyangka akan mendapat kejutan yang menyenangkan. Karena Chen Chen ada di sini, keluarga Zhou dan silsilah mencari kebenaran pasti terlibat. Namun, Zhou Ning tampak tidak peduli dan bahkan mengundangnya masuk. Situasi ini membuat Su Wu agak waspada. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Untuk sesaat, Su Wu, yang sedikit bingung, tidak berani bertindak gegabah. Zhou Ning, di sisi lain, tampak tidak menyadari ketegangan di antara keduanya. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan mereka berdua benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat berikutnya, orang lain disambut oleh Zhou Ning, orang yang belum pernah ditemui Chen Chen dan Su Wu sebelumnya, Liang Sheng. Segera setelah itu, Zhou Ning pergi, meninggalkan Liang Sheng, Chen Chen, dan Su Wu duduk di meja yang sama, tanpa ada yang berbicara dengan tergesa-gesa. Namun, Liang Sheng bukanlah wajah yang dikenal oleh Chen Chen dan Su Wu. Dan karena dia hanya seorang praktisi alam inti emas, perhatian mereka dengan cepat beralih satu sama lain. Chen Chen ingin melarikan diri, tetapi dia tidak berani. Bagaimana dia bisa meninggalkan keluarga Zhou? Su Wu menatap Chen Chen dengan saksama. Memikirkan instruksi Tuan Kota Feng Yuan, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Tetapi saat dia hendak bergerak, Qi Liang Sheng berubah, dan Chen Chen serta Su Wu menatapnya pada saat yang sama. Master jiwa baru lahir. Siapa ini? Kota abadi umur panjang. Keluarga Zhou. Pada saat ini, Liang Sheng benar-benar merasa agak tidak berdaya, karena ketika dia pergi, pertapa bebas telah memberinya satu prinsip untuk diikuti. Yaitu menjadi sombong. Sangat sombong. Situasi ini membuat Liang Sheng merasa agak tidak terbiasa, karena dia selalu berhati-hati dan waspada dalam tindakannya, baik sebagai individu atau ketika dia bergabung dengan sekte Danding di masa lalu. Tetapi sekarang setelah dia menjadi murid pertapa bebas, dia terpaksa membuat pilihan yang mengundang kebencian, bukankah ini mencari kematian? Namun, melihat ekspresi Liang Sheng yang sedikit bingung saat ini, Taois tua yang ceroboh itu menatap langit pada sudut 45 derajat, suaranya masih tenang. Murid, gerbang bebasku lahir di antara surga dan bumi, dan kita tidak pernah mundur.
Kata, bebas mengalir dalam hidup kita. Denganku, tuanmu, di belakangmu, tidak perlu takut. Orang bebas, di hadapan musuh, jika tidak sombong, bagaimana mereka bisa percaya diri dalam hati mereka? Kamu bisa terus maju dan bertindak, dan yang terbaik adalah memberi semua penjahat di belakang kota abadi panjang umur pelajaran, jika tidak, bagaimana kamu bisa bebas? Mendengar ini, Liang Seng tidak dapat membantahnya untuk sementara waktu, karena dia tidak tahu bahwa petapa bebas juga membisikkan kutukan di dalam hatinya. Muridnya ini jelas terbiasa menyembunyikan sesuatu yang tertanam di tulangnya. Jika tidak ada obat kuat yang dioleskan, akan sulit untuk mengubah pikirannya. Jadi dia menyemangatinya, berharap bahwa dia akhirnya akan mengalahkan lawan, dan dengan begitu, mengubah dirinya sendiri, memperoleh kebebasan, dan mencapai kebebasan yang luar biasa. Sama seperti dirinya, meskipun dia masih harus melindungi silsilah mencari kebenaran, tindakannya terus-menerus menunjukkan pesona menjadi orang yang bebas. Selain itu, menurut pikirannya, dia dapat melindungi silsilah mencari kebenaran dan memberi muridnya kesempatan, sambil juga menyingkirkan hambatan mental, membunuh dua burung dengan satu batu. Dipaksa oleh paksaan petapa bebas, Liang Seng hanya bisa mematuhi perintahnya dan mengungkapkan tingkat kultivasi jiwa baru lahirnya. Pada saat ini, menghadapi tindakan arogan Suwu dan Chen Chen, dia tidak dapat menahan perasaan. Diam-diam senang. Memang, rasanya sedikit bebas. Sekarang tingkat kultivasinya yang sebenarnya berada pada tahap akhir pemurnian jiwa dari Qi, setara dengan tahap menengah dari kultivasi kemunculan jiwa dalam metode kultivasi modern. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia belum pernah menunjukkan kepercayaan diri seperti itu sebelumnya. Hanya bisa dikatakan bahwa memiliki pendukung yang kuat membuat perbedaan besar. Namun, provokasinya terhadap keluarga Zhou bukan semata-mata karena Carefree Hermit membantunya untuk menghilangkan hambatan mentalnya, tetapi juga untuk keuntungan lainnya. Karena Carefree Hermit mengatakan kepadanya bahwa zaman keemasan ini adalah masa pertikaian besar, dan di bawah ancaman pembunuhan, zaman ini dipenuhi dengan peluang besar. Bertarunglah, tidak bisa tidak bertarung. Periode ini adalah saat langit dan bumi memaksa para kultivator untuk bertarung. Semakin banyak orang bertarung, semakin banyak korban yang akan jatuh. Bagi langit dan bumi, memiliki lebih banyak kematian secara berkala akan bermanfaat bagi operasi alam semesta. Tidak peduli apakah para kultivator memiliki ambisi atau tidak, selama mereka berada dalam jangkauan zaman pertikaian besar, mereka akan dipaksa untuk terlibat. Jadi, lebih baik bertarung lebih awal daripada terlambat, dan lebih baik bersikap proaktif daripada pasif. Kalau tidak, mengapa Carefree Hermit memaksa Liang Seng begitu kuat? Tidak mungkin acara besar seperti yang disebut zaman keemasan hanya bergantung pada dua orang tua dari Tanah Suci, mereka hanya mengikuti arus. Di masa lalu, Carefree Hermit tidak peduli dengan Golden Era, tetapi sekarang setelah ia memiliki murid pewaris, ia tentu perlu merencanakan dengan baik. Sejak munculnya Frigate, meskipun hanya ada satu garis keturunan yang diwariskan, tidak pernah ada masalah, karena mereka selalu mengikuti keberuntungan langit dan bumi, dan warisan mereka tidak terputus. Jika memang begitu, mengapa tidak bertarung selama Golden Era ini? Ini juga informasi yang disimpulkan Liang Seng dari beberapa kata yang disebutkan Carefree Hermit. Selain itu, dengan pemandangan yang dilihatnya di bawah hukum sebab akibat dan metode kebebasan agung surga yang sempurna, Liang Seng secara alami membuat pilihan yang optimal. Pada akhirnya, ia tetap memilih untuk mengunjungi keluarga Zhou secara langsung. Menurut Carefree Hermit, hari ini adalah awal dari acara pertarungan akbar di Longevity Immortal City. Sebagai murid Frigate, bagaimana mungkin ia tidak hadir? Hari ini, saatnya bertarung. Murid, hari ini adalah langkah pertamamu untuk secara resmi bersaing memperebutkan kesempatan di Golden Era. Kau lanjutkan saja, dan serahkan sisanya pada gurumu. Liang Seng tidak tahu tentang pikiran Carefree Hermit, dan pada saat ini, dia duduk dengan agresif. Suwu dan Chen Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Pada saat ini, tiba-tiba muncul seorang Naschen Soul Master yang latar belakangnya tidak mereka ketahui, bagaimana mungkin mereka tidak peduli. Bagaimana jika itu adalah bala bantuan lawan? Namun, Liang Seng terus menyesap tehnya dengan santai dan tidak berbicara. Suasana yang awalnya tegang antara Suwu dan Chen Chen langsung menjadi kacau. Tak satu pun dari mereka berani bertindak gegabah. Suwu tengah menunggu dukungan dari City Lord Mansion. Bagaimanapun,
Dengan level kultivasi City Lord Feng Yuan, situasinya pasti terlihat jelas olehnya, jadi dia seharusnya merespons secepat mungkin. Chen Chen, di sisi lain, tengah menunggu instruksi dari Pei Linyu. Sejak dia menginjakkan kaki di keluarga Zhou, dia terus berkomunikasi dengan Pei Linyu untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Keduanya tampak serius, sementara Liang Sheng muncul di hadapan mereka untuk pertama kalinya dengan kesombongan seperti itu. Melihat reaksi mereka dan merasakan perubahan suasana, dia tiba-tiba memperoleh wawasan khusus. Kultivasi terkadang harus menjadi jalan yang mulia. Itu bukan satu-satunya cara untuk berhati-hati dan waspada di dunia kultivasi untuk memastikan keselamatan diri sendiri. Namun, bukankah itu cara lain untuk memanfaatkan peluang dengan hidup dengan hati-hati? Terutama karena dia tidak seperti kultivator biasa, di bawah hukum sebab akibat dan metode kebebasan agung surga sempurna, dia samar-samar merasa bahwa dia telah mengalahkan kedua lawannya saat ini. Pada saat momentum mereka sedang rendah, Liang Sheng samar-samar merasakan untaian keberuntungan mereka sedang ditransfer kepadanya. Itu tidak jelas, tetapi itu memang terjadi. Apakah ini yang disebut persaingan untuk mendapatkan kesempatan di era pertikaian besar yang disebutkan oleh gurunya, Carefree Hermit? Dia tidak bisa tidak memahami dengan samar alasan kultivator independen Zi Zai memintanya untuk berkompetisi. Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba menatap Chen Chen dan orang lainnya. Karena dia sudah berkompetisi dan bersikap arogan, mengapa tidak bersikap lebih arogan lagi, karena dia tidak akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, dalam persepsi Liang Sheng, dua penguasa kota di istana penguasa kota tidak berani bergerak, dan Liang Sheng merasakan kesenangan karena memiliki pendukung untuk pertama kalinya. Guru memang luar biasa. Memikirkan hal ini, Liang Sheng mengambil inisiatif untuk memecah kesunyian. Kalian berdua, silakan kembali. Keluarga Zhou tidak memiliki masalah hari ini. Aku bilang begitu. Kau, setelah mendengar ini, bagaimana Suwu bisa bertahan lebih lama? Kapan orang yang sombong seperti itu pernah muncul di hadapannya di kota abadi? Dalam hati Suwu, penguasa kota Feng Yuan saat ini hanya tinggal sementara di kota abadi panjang umur, yang bukan rahasia. Jadi Suwu selalu menganggap kota abadi panjang umur sebagai milik pribadinya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Karena sampai saat ini, penguasa kota Feng Yuan belum menanggapi komunikasinya, jadi kemunculan tak terduga dari raja sejati jiwa baru lahir jelas bukan hal yang sederhana. Memikirkan hal ini, dia menatap Liang Sheng dalam-dalam, dan kemudian, tanpa mempedulikan Chen Chen, dia bangkit dan pergi. Sekarang situasi keluarga Zhou tidak jelas, jika dia mengambil tindakan tanpa izin, dia mungkin akan mencari kematian. Suwu bangkit dan pergi, yang membuat Chen Chen ragu-ragu. Hari ini, dia datang ke sini untuk menguji keluarga Zhou untuk melihat apakah dia dapat mengatur pertemuan yang lancar antara Pei Linyu dan keluarga Zhou. Tetapi pada saat ini, Pei Linyu merasakan perubahan dalam gerakan communication jade slip-nya dan segera mengubah wajahnya. Pei Linyu, yang selalu menganjurkan untuk datang ke keluarga Zhou, secara mengejutkan minggir, yang membuat Chen Chen menyadari keseriusan situasi dan segera berhenti berbicara. Dia melirik Liang Sheng dari sudut matanya lalu berbalik dan pergi. Ketika Chen Chen pergi, dia agak lega karena dia menganggap ini sebagai berkah di tengah kemalangan, setidaknya pihak lain bukan dari City Lord Mansion. Namun, siapa sebenarnya pihak lain itu? Setelah mereka berdua pergi, Liang Sheng bangkit dan memberi hormat di udara. Kultivator independen Zi Zai di Mansion Liang Sheng melihat ini dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Semuanya terkendali, dan muridku pasti akan mendapatkan kesempatan ini. Namun, Liang Sheng baru saja menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk menghalangi orang lain, dan melakukan gerakan yang mendominasi. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi keluarga Zhou di masa depan. Apakah dia akan melanjutkan strategi mendominasi dan memaksa mereka, atau akan menggunakan persuasi dan suap? Sebelumnya, dia hanya menunjukkan tujuan tindakan Liang Sheng, tetapi bagaimana dia harus melakukannya, terserah Liang Sheng untuk memutuskan. Bagaimanapun, sekarang adalah era pertikaian besar, dan banyak hal di kemudian hari akan mengharuskan Liang Sheng untuk bertindak sendiri. Namun, situasi selanjutnya membuat kultivator independen Zi Zai merasa terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk lagi dan lagi. Muridku pemberani dan banyak akal. Namun,
Bagaimana dia bisa tahu bahwa dengan adanya Jin Kuan-Siu di sekitar, di mana Liang Seng perlu membuat rencana atau rencana lain. Jin Kuan-Siu awalnya beristirahat di halaman belakang, tetapi tiba-tiba mendapat laporan dari Zhou Ning bahwa tamu hari ini telah tiba. Dia juga penasaran dengan pengaturan yang dikomunikasikan Liang Seng kemarin, jadi dia diam-diam mencoba untuk melihat ke ruang tamu. Namun dalam sekejap, Jin Kuan-Siu tercengang di tempat. Senior, bagaimana mungkin senior mengambil tindakan sendiri? Jin Kuan-Siu tidak bisa menahan rasa bingung, tetapi ketika Liang Seng meminta Zhou Ning untuk mengundang para tetua keluarga, dia segera bersiap. Ketika Zhou Ning datang dengan cemberut untuk mengundang Jin Kuan-Siu untuk melakukan perjalanan, Zhou Ning, yang telah bersiap untuk penolakan, melihat Jin Kuan-Siu langsung bangkit dan menuju ruang tamu. Hah, apakah leluhur sudah mengantisipasi situasi ini? Ketika Jin Kuan-Siu tiba di ruang tamu dan melihat Liang Seng, keduanya awalnya hanya bertukar komentar sopan di permukaan, tetapi secara pribadi, Liang Seng menyampaikan pesan, dan kinerja Jin Kuan-Siu yang mengikutinya sangat diam-diam. Di bawah penyembunyian panel data, kultivator independen Zizai tidak menemukan gerakan kecil Liang Seng. Dia hanya melihat muridnya menggunakan pidato yang fasih untuk membujuk Jin Kuan-Siu, dan kemudian membuat aliansi. Muridku bahkan lebih pintar dari yang aku bayangkan. Tentu saja, dengan situasi ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Lagi pula, semakin baik Liang Seng tampil, semakin banyak yang bisa ia peroleh di era kemasan pertikaian besar yang akan datang. Memang, ia meminta Liang Seng untuk melindungi keluarga Zhou karena pertikaian antara City Lord Mansion dan Seeking the Truth Lineage akan berpusat di sekitar keluarga Zhou. Karena itu masalahnya, lebih baik memegang keluarga Zhou di tangan seseorang dan mengambil inisiatif. Mengenai apakah Liang Seng dapat menangani hubungan antara ketiga pihak, kultivator independen Zizai tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, ini hanyalah perebutan kecil atas Longevity Immortal City sekarang. Jika dia tidak bisa menang di sini, bagaimana dia bisa bersaing dengan individu berbakat lainnya di Zhou Tian? Tentu saja, Feng Yuan dan Kai Yuan Child tidak dapat mengambil tindakan sekarang. Jika tidak, pertarungan antara kultivator Out of Body dan Nas Chen Sol akan seperti menghancurkan seekor semut. Sementara Liang Seng dan Jin Kuan-Siu sedang berbicara dengan gembira di keluarga Zhou, Feng Yuan dan orang lain di City Lord Mansion mengerutkan kening pada saat ini. Ketika mereka menerima panggilan bantuan suhu tadi, mereka sudah siap untuk mengambil tindakan. Namun, pada saat itu, tekanan yang tidak dapat dijelaskan membuat mereka takut untuk bergerak. Kultivator dari alam yang sama dapat bersaing, tetapi jika Anda berani menindas yang lemah, kematian menanti. Keduanya langsung berkeringat dingin, seluruh tubuh mereka basah kuyup, seolah-olah mereka baru saja dikeluarkan dari air, penuh dengan kengerian di hati mereka. Siapa sebenarnya pihak lain itu? Pada saat ini, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di hati mereka bahwa situasi di Longevity Immortal City jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Tetapi sekarang mereka hanya bisa bertahan dan tidak menghubungi Lingge dari Capital City. Karena jika Ling Xiaozi dan yang lainnya terlibat, rencana mereka akan gagal total, dan bagaimana mereka bisa berbicara tentang menjadi individu yang berbakat. Bagaimanapun, peringatan dari orang tadi telah secara implisit menyatakan bahwa jika kultivator dari alam yang sama mengambil tindakan, mereka tidak akan campur tangan. Jika memang begitu, mengapa tidak menyusun rencana lain dan memberi suhu lebih banyak sarana? Memikirkan hal ini, wajah Feng Yuan dan Kai Yuan Child agak canggung. Aku harus menjadi lebih kuat dan tidak pernah menderita penghinaan seperti itu lagi. Namun, lawan tampaknya lebih kuat dari tuanku sendiri. Bukankah kita diberitahu untuk tidak bertindak jika mereka berada di atas surga ketiga dari penguasa Dao Pemurnian Kekosongan? Di sisi lain, Liang Seng telah membawa Jin Kuan-Siu kembali ke keluarga Liang. Kultivator independen Zizai tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas mendengar ini, tidak layak sebagai muridnya, dengan ambisi yang tinggi, dia sebelumnya meremehkannya. Lagi pula, jika Liang Seng berani membawa Jin Kuan-Siu kembali, itu berarti dia sudah siap untuk secara langsung menghadapi semua masalah yang akan dihadapi keluarga Zhou nanti, dan yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa dia telah memutuskan untuk melawan sampai akhir, bahkan mengekspresikan sikapnya terhadap pertempuran ini. Di alam yang sama, dia tak terkalahkan. Jika Liang Seng membuat pilihan lain, itu akan lebih aman,
karena dia bisa bersembunyi di balik layar tanpa harus berhadapan langsung dengan silsilah mencari kebenaran dan masalah-masalah di istana penguasa kota. Kultivator independen Zizai agak puas diri, sepertinya muridnya telah memahami niatnya. Dalam hal itu, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Setelah Jin Kuan-Siu kembali ke kamar tamu, dia mendesah dalam hatinya, tidak menyangka anggota sekte seniornya memiliki kesempatan seperti itu dan bahkan dapat memuja kekuatan besar sebagai seorang guru. Liang Seng baru saja diam-diam menjelaskan situasi saat ini, dan karena sudah seperti ini, Jin Kuan-Siu akan melakukannya sampai akhir. Pemahaman diam-diam ini tidak perlu banyak penjelasan, dan yang lebih membuatnya bersemangat adalah Liang Seng memiliki rencana untuk membawa Zhou Shen kembali selanjutnya. Menurut rencana Liang Seng, bahkan jika seseorang mengenali Zhou Shen saat itu tidak masalah, dan Liang Seng bahkan ingin secara aktif mengungkapnya. Jin Kuan-Siu tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung, bagaimana semuanya tiba-tiba menjadi seperti ini. Yang bisa dia katakan hanyalah bahwa tindakan para senior benar-benar tidak dapat diprediksi. Kota Abadi, tempat persembunyian Chen Chen. Pada saat ini, Pei Linyu telah menghilang, dengan kemunculan suhu yang menunjukkan bahwa Chen Chen mungkin telah terbongkar, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di tempat yang sama menunggu untuk mati. Begitu Chen Chen kembali ke kediamannya, dia segera menghubungi Pei Linyu, yang mondar-mandir dengan gelisah di lokasi tersembunyi. Mengingat bahwa seseorang di alam transformasi keilahian begitu cemas, jelas masalah ini sangat sulit. Kakak senior Pei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pei Linyu berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat membuat keputusan. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Pei Linyu tentu punya pertimbangan sendiri, karena sekarang dia tidak terburu-buru untuk bertemu keluarga Zhou. Dia lebih takut keberadaannya akan diketahui oleh Longevity Immortal City Lord Mansion. Apapun yang terjadi, keselamatan adalah yang utama, sedangkan untuk Naschen Soul Taoist Master Chen Chen yang misterius yang ditemui di keluarga Zhou, tidak jelas apakah mereka kawan atau lawan. Namun, menurut apa yang mereka katakan, sepertinya mereka sudah tahu rencana antara dia dan City Lord Mansion, dan Naschen Soul Master tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Orang ini pasti punya kekuatan besar di belakangnya, dan jika memang begitu, urgensi yang lebih besar tidak diperlukan. Setelah memikirkan ini, Pei Linyu tidak berani melakukan tindakan gegabah untuk sementara, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Namun, situasi tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, membuatnya lengah. Keluarga Zhou sangat berhati-hati sehingga mereka bahkan tidak berani bertemu dengannya, tetapi bagaimana mereka tiba-tiba menjadi begitu berani? Apa sebenarnya yang dilakukan Naschen Soul Master ini? Dari mana kepercayaan diri mereka berasal? Rumah besar Liang Seng. Setelah Jin Kuan-Siu memasuki kamar tidur, Liang Seng dengan hati-hati membisikkan beberapa kata ke telinga kultivator Zizai Independent, dan ketika dia selesai, kultivator Zizai Independent tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Murid, apakah kamu sudah memikirkannya dengan saksama? Guru, bukankah kamu mengatakan bahwa sebagai murid gerbang bebas, aku berada dalam suksesi garis keturunan dan tidak akan pernah mendapat masalah? Karena aku sudah bergerak, mengapa tidak membuat badai ini lebih besar lagi? Setelah mendengar ini, kultivator Zizai Independent hampir tidak percaya bahwa muridnya yang berhati-hati kemarin telah menjadi begitu berani hari ini. Murid, bagaimana kamu bisa begitu berani? Siapa sebenarnya yang memberitahu yang lain untuk berani bertarung kemarin?